Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tema kita pada video kali ini bersahur menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa sahur adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air." Sahabat beriman, makan sahur memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, sahur mengandung barokah. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur terdapat barokah." Yang kedua, mendapat salat dari Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Yang ketiga, menyelisihi ahlul kitab. Sebagaimana hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah pada makan sahurnya." Sahabat beriman, itulah keutamaan makan sahur yang disebutkan dalam hadis. Lantas, seperti apakah makan sahur atau adab-adab sahur yang diajarkan oleh Rasulullah? Simak video ini sampai selesai. Sahabat beriman, ada beberapa adab-adab makan sahur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kebiasaan sebagian kaum muslimin yang bersahur jauh sebelum munculnya fajar shodiq atau fajar kedua pertanda masuknya waktu salat subuh kurang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, "Kami makan sahur bersama Nabi. Kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan sholat subuh. Saya, Anas bin Malik, bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dengan sahur? Zaid menjawab, kurang lebih sepanjang bacaan 50 ayat. Muttafaqun alaih. Yang kedua, bersahur dengan tamar atau kurma. Alangkah baiknya jika dalam hidangan makan sahur terdapat kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma." Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Yang ketiga, berakhirnya makan sahur. Berakhirnya waktu untuk makan sahur telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan terbitnya fajar shodiq, yakni fajar kedua pertanda masuknya sholat subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Sebagaimana pula dalam hadis Aisyah, sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan pada malam hari, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Sesungguhnya dia tidak mengumandangkan azan kecuali setelah terbit fajar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, imsak menurut timbangan Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka ketentuan imsak sebelum terbitnya fajar shodiq, tanda masuknya waktu subuh, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Malik rahimahullah, segala sesuatu, baik perkataan ataupun perbuatan, yang bukan termasuk bagian dari agama pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka pada hari ini juga bukan termasuk agama. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menganggap suatu perkara, perkataan atau perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, itu baik, sungguh dia telah membuat syariat. Sehingga walaupun pengumuman imsak telah dikumandangkan, sedangkan fajar shodiq atau fajar kedua pertanda masuknya waktu subuh belum tampak, maka masih diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk makan sahur. Namun demikian, jangan cenderung bermudah-mudahan dalam masalah ini.
Pastikan ketika masuk waktu sholat subuh, Anda benar-benar telah berhenti dari makan sahur. Sahabat beriman, itulah bimbingan Rasulullah tentang tata cara bersahur dan keutamaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.